Sobat YouTube, sekarang kita akan melihat sama-sama bagaimana cara saya memindahkan lobak. Ya, ini lobak ceri, dia lobak kecil, bulat, merah, putih ya. Jadi lobaknya sudah disemai dan seperti ini pertumbuhannya, sudah bisa dipindahkan ke bedengan lahan. Nah, di bedengan ini mungkin sekitar 5 ya, sekitar 5 saja ini. Ya kan, di sini sudah ada bit dan lain-lain. Jadi di sini lobak ceri ini saya akan tanam, dan ini sudah dimasukkan media tanam ya. Jadi ini sudah dalam ya, sudah digemburkan dalam dan sudah diberikan media tanam banyak ya. Jadi ini sudah digemburkan dan tinggal ditanami. Nah, sekarang bagaimana cara menanamnya? Saya menggunakan pisau ini untuk mengangkat ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan lubang di sini ya, dalam, agak dalam ya, seperti ini, lalu timbun. Nah, jarak ya, jarak itu ya sekitar 10 cm ya. Jadi masukkan lagi nih. Sebenarnya ini ada 2 ya. Nah, ini ditanam dengan jarak 10 cm seperti ini, sehingga dia tidak terlalu berdekatan, sehingga umbinya bisa agak besar ya, besar. Nah, ini terus ke sana, ini mungkin ada sekitar 10-an ya. Sebenarnya lobaknya ini ada 3 macam ya. Ada lobak ceri, ada lobak merah putih juga, tapi dia agak panjang sedikit daripada lobak ceri. Kalau lobak ceri bundar, kalau dia ini agak panjang sebut juga. Dan ada lagi lobak yang lain ya, saya lupa namanya ya. Jadi ini nanti kita akan lihat setelah kita berhasil panen, akan perlihatkan bagaimana bentuk lobak ini. Ini sudah ditanam tadi ya. Jadi ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Hanya 8 pohon ke sana. Memang bedengannya ini kecil ya, tidak terlalu luas, kecil saja. Ini tadi kedalamannya sekitar 20 cm ya, turun 20 sampai 25 cm turun ya. Dan kita gemburkan. Setelah digemburkan kita masukkan media tanam ya, kita lubangi, ambil tanahnya, kemudian kita masukkan media tanam yang sudah saya campur menggunakan pupuk, sekam, dan tanah, termasuk sekam bakar. Oke, Sobat YouTube, ini sudah kita tanami semua. Ternyata ada 5 baris dan ada 8 pohon ke sana. Jadi ada sekitar 50 tanaman yang kita akan petik hasilnya nanti. Mudah-mudahan berhasil. Ini kita setelah kita tanam, kita siram, jangan lupa ya, kita siram supaya akarnya bisa menyatu ya, dengan tanahnya. Saya akan memperlihatkan tanaman eksotik saya yang saya tanam. Ini adalah lobak ceri ya. Coba bisa dilihat terdekat ya. Ini lobak ceri yang saya tanam di polybag. Ya, lobaknya seperti ini, kecil-kecil saja. Tidak besar ya. Dia kecil seperti ini. Ini tidak lama dipanen ya. Kita sudah bisa panen. Nah, saya akan memperlihatkan panen saya, tapi ini bukan yang ini kita panen, tapi yang ada di dalam lahan yang sudah lama saya tanam, mungkin sekitar sebulanan saya tanam di lahan lobak ceri. Karena memang kalau kita lambat panen
akhirnya dia bisa mengeras ya. Dan sobat YouTube, di sore hari ini saya memperlihatkan ini adalah lobak yang saya tanam, lobak ceri yang saya tanam sudah sekitar 1 bulan lebih. Di sini saya sudah ada beberapa yang saya cabut karena memang sudah mulai berbunga seperti ini ya, sudah mulai naik. Tapi ternyata ya perkembangannya kurang baik karena lobak ceri ini hanya sekecil ini saja ya, lobak cerinya ya. Lobak cerinya seperti ini ya, agak kecil lobaknya ya, sedangkan dia sudah mulai berbunga. Tapi ada juga ya beberapa yang bagus. Ini nanti kita akan panen seperti ini ya. Ini sudah lumayan besar, kita cabut ya. Seperti ini. Sebenarnya ini saya akan coba memanen lagi beberapa ya, ini juga. Nah, ini yang mendekati membulat. Contoh lobak ceri yang sebenarnya ya, seperti ini. Jadi ini sudah waktunya memang panen. Ya, ini agak kecil ya, lobak cerinya. Ya, minimal daunnya yang dimakan kalau umbinya kecil begini. Ini lagi. Nah, seperti inilah ukuran lobak ceri. Ya. Memang ini media tanamnya kurang maksimal ya, sepertinya. Sehingga ini yang agak besar. Jadi lobak ceri itu lobak yang kecil-kecil saja, teman, tidak ada yang besar karena memang ya. Kemudian ada beberapa lagi yang saya perlihatkan di sini. Ya. Nih. Lobak ceri rata-rata sekecil inilah. Nih. Yang berikutnya ada yang besar juga ya. Kita panen yang besarnya. Ya, ini. Dan yang ini. Ya. Berikutnya lagi sebelah sana. Ya. Semua ini adalah lobak ceri yang sudah berumur sebulanan ya, sebulan lebih. Ini yang tidak ada umbinya ya. Ini ada beberapa lobak yang tidak ada umbinya. Ini yang lainnya ini masih kita tunggu dulu untuk berkembang karena masih bisa maksimal ya, masih bisa lebih maksimal lagi. Kita tunggu perkembangannya selanjutnya. Oke, inilah lobak ceri kita. Jadi teman YouTube, jangan dikira ini kecil ya, karena memang beginilah lobak ceri. Beda dengan lobak yang putih dan lobak merah rossi, sangat besar. Tapi kalau lobak ceri namanya saja lobak ceri, sebesar ceri ya, merah. Oke, kita cuci dulu. Sobat YouTube, ini hasil dari panen kita lobak ceri
yang sangat cantik sekali nih ya. Ini daunnya masih bisa kita makan ya. Ini lobak ceri ini ya, baru juga saya tanam dan baru akan dimakan. Ini kira-kira bagaimana rasanya itu akan saya bandingkan dengan lobak putih dan lobak rossi yang sudah biasa saya tanam, yang memang rasanya kalau lobak rossi itu rasanya sedikit lebih manis, cuma tetap yang namanya lobak ada sedikit rasa pahitnya, sedikit saja rasa pahitnya ya, bahkan ada yang agak pedis-pedis ya. Itu lobak jenis lobak putih, yang lain itu ada yang agak pedis. Nah, jadi ini adalah lobak rossi, tapi saya curiga ini yang ini bukan lobak rossi ya, lobak ceri ini. Mungkin ini bukan lobak ceri yang ini, yang ada beberapa ini yang panjang ya, karena memang dulu saya menanam ada dua macam lobak ya, lobak ceri dan lobak yang agak panjang ini. Di bawahnya sebenarnya ada putih-putihnya itu ya, entah apa namanya lobak, saya lupa lagi. Tapi yang jelas lobak yang jadi seperti ini itu bukan lobak ceri, dia merah juga di atasnya, biasanya ada agak putih di bawahnya. Itu lobak jenis lain ya. Sedangkan ini lobak ceri. Ini lobak ceri. Nah, lobak ceri yang ini memang agak lambat dipanen ya. Ini sebenarnya sudah lama bisa dipanen, cuma karena saya membiarkannya sehingga dia sudah tumbuh memanjang seperti ini, tangkainya sudah tua ya, sudah memang harus cepat dipanen ketika itu, sehingga dia juga mengubah dari umbinya ini menjadi kecil dan tidak terlihat merah lagi ya, jadi kecil. Nah, ini yang pas, yang sangat pas kita lihat perkembangannya, sehingga masa panennya pas ini, sehingga merahnya sangat baik ya, apalagi ini. Dan lobak yang jenis ini ya, itulah yang pernah saya tanam. Memang saya gabung untuk saya tanam, tapi sebagian besar adalah lobak ceri. Nah, ini setelah mulai dari penanamannya sampai pada pamanenannya saya perlihatkan bahwa inilah lobak ceri ya. Berbagai macam tanaman-tanaman yang khas dan aneh dan lain-lain saya akan tanam ya, termasuk asparagus dan bawang-bawang bombay ya. Itu akan saya coba tanam di mama saya ini dan memperlihatkan hasilnya kepada sobat YouTube, sehingga saya juga tahu bahwa ternyata tanaman-tanaman ini bisa juga tumbuh di daerah saya, yaitu daerah mama saya yang pegunungan, dataran tinggi dengan ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut ya. Kiranya ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video